dilakukan secara seragam di seluruh Indonesia. Melainkan kita ingin melihat kondisi masing-masing daerah. Dan PSBB ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Perkenalkan, saya Ria Laraswati dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas tentang analisis studi kasus pengambilan keputusan yang pernah dilakukan oleh pemerintah saat pandemi dalam mengatasi efek secara ekonomi. Seperti kita ketahui bersama, virus corona sejak Januari 2020 menjadi topik yang paling diperbincangkan tahun ini. Virus corona adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Virus corona yang paling baru ditemukan menyebabkan penyakit virus corona COVID-19 yang menginfeksi sistem pernapasan. Penyebaran virus yang begitu masif, selain berdampak kepada kesehatan manusia, juga berdampak pada lumpuhnya ekonomi global, baik dari sisi perdagangan, investasi, dan pariwisata. Dampak coronavirus disease atau COVID-19 diperkirakan lebih besar dari krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008. Bahkan Organisator for Economic Cooperation and Development memperkirakan bahwa ekonomi dunia hanya akan tumbuh 1,5% pada tahun ini jika pandemi ini berlanjut dan memburuk. Bukan tidak mungkin kecemasan ini semakin menjadi-jadi di tengah meningkatnya kasus positif di Indonesia dan tingkat kematian akibat COVID-19 juga sangat tinggi, sehingga masyarakat mendesak pemerintah untuk membuat kebijakan guna mengatasi pandemi yang terjadi di Indonesia ini. Terdapat dua kebijakan kontroversial yang dibuat oleh pemerintah. Yang pertama adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, dan yang kedua peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu nomor 1 tahun 2020. Di sini saya akan membahas sedikit tentang pembatasan sosial berskala besar. Payung hukum PSBB terdapat dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 31 Maret 2020. Dalam peraturan pemerintah ini, definisi PSBB yaitu pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 sedemikian rupa untuk mencegah penyebaran COVID-19. Terdapat 5 hal yang dibatasi dalam penetapan PSBB ini. Yang pertama adalah peliburan sekolah dan tempat kerja, yang kedua pembatasan kegiatan keagamaan, yang ketiga pembatasan kegiatan di tempat umum, yang keempat pembatasan kegiatan sosial dan budaya, yang terakhir pembatasan moda transportasi. Selanjutnya, pembatasan kegiatan masyarakat ini tentunya akan berdampak secara sosial dan ekonomi bagi Indonesia, diantaranya suasana perkotaan sepi, yang kedua polusi udara menurun, yang ketiga pengurangan belanja konsumen. Namun dikhawatirkan jika kondisi ini berlaku dalam jangka panjang akan menyebabkan pelemahan ekonomi. Dan yang keempat, mobilitas pekerja menjadi terhambat karena pembatasan penggunaan transportasi umum. Seorang ekonom UC Davis, Rizky Nawi Siregar, telah melakukan survei kepada 145 responden berupa ekonom dari berbagai latar belakang. Hasil survei menyatakan bahwa 90% responden menyetujui atau sangat setuju bahwa dampak ekonomi akan lebih buruk jika kita mengabaikan pembatasan sosial berskala besar, karantina kesehatan maupun karantina wilayah pada saat pandemi ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandieka Saputra. Saya ingin melanjutkan materi tentang peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 2020. Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan COVID-19 telah dikeluarkan oleh pemerintah pada tanggal 31 Maret 2020. Perpu tanggal 1 2020 dikeluarkan karena pemerintah menganggap adanya kegentingan yang memaksa disebabkan oleh adanya kebutuhan mendesak
untuk menyelesaikan timbulnya pandemi disebabkan oleh COVID-19 yang kemudian pemerintah mempertimbangkan bahwa COVID-19 telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan. Selanjutnya, dengan pertimbangan tersebut diperlukan sebagai upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional. Sehingga pemerintah memutuskan untuk menambah anggaran sebesar 405,1 triliun untuk menstimulasi perekonomian dalam rangka penanganan pandemi di Indonesia. Total penambahan anggaran tersebut dibagi ke dalam beberapa bidang, antara lain bidang kesehatan sebesar 75 triliun, jaringan pengaman sosial sebesar 110 triliun, perpajakan dan KUR sebesar 70,1 triliun, pembiayaan program pemilihan ekonomi sebesar 150 triliun. Para hasil analisis berikut ini adalah tabel efektivitas penerapan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan kesehatan sesuai dengan tingkat kepatuhan masyarakat. Alternatif kebijakan dibagi menjadi dua: penerapan PSBB, penerapan Perpu nomor 1. Untuk tingkat kepatuhan masyarakat ada tiga: sangat patuh, patuh, dan tidak patuh. Alternatif kebijakan penerapan PSBB, sangat patuhnya 60%, patuhnya 30%, tidak patuh min 10%. Selanjutnya, kriteria maksimal kebijakan dibagi menjadi dua: penerapan PSBB, penerapan Perpu nomor 1. Kebijakan penerapan PSBB payoff maksimumnya sejumlah 60%. Kebijakan penerapan Perpu nomor 1 payoff maksimumnya sejumlah 52%. Jadi, keputusan yang diambil berdasarkan kriteria maksimal adalah penerapan PSBB karena diberikan hasil efektivitas yang maksimal di bidang ekonomi dan kesehatan dari hasil maksimum beberapa kebijakan, yaitu sebesar 60%. Yang kedua, kebijakan kriteria maksimin. Kebijakan dibagi menjadi dua: penerapan PSBB dan penerapan Perpu nomor 1. Kebijakan penerapan PSBB payoff minimum min 10%. Kebijakan penerapan Perpu nomor 1 payoff minimumnya jumlah min 15%. Jadi, keputusan yang diambil berdasarkan kriteria minimal atau maksimin adalah penerapan kebijakan PSBB karena memberikan hasil efektivitas yang maksimal di bidang ekonomi kesehatan dari hasil minimum dari beberapa jenis kebijakan, yaitu sebesar min 10%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Afrinda. Saya dari kelompok 5. Saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dipaparkan oleh teman saya. Tadi dia telah memaparkan pengambilan keputusan menggunakan metode pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti menggunakan kriteria maksimax dan minimax atau maksimin. Kemudian saya akan melanjutkan pengambilan keputusan menggunakan kriteria Laplace. Kriteria Laplace disebut juga kriteria equal likelihood. Kriteria ini mengasumsikan bahwa probabilitas terjadinya berbagai kondisi adalah sama besarnya. Berarti untuk mengetahui probabilitas terjadinya berbagai hasil, diasumsikan bahwa semua kejadian mempunyai kemungkinan yang sama untuk terjadi. Mari kita beralih ke contoh soalnya. Berdasarkan tabel analisis di atas, terdapat dua alternatif kebijakan, yaitu pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan Perpu nomor 1 tahun 2020. Maka, probabilitas setiap kebijakan adalah 1/2.
Penyelesaiannya menggunakan kriteria Laplace, yaitu PSBB sama dengan 1/2 dikali 60% ditambah 1/2 dikali 30% ditambah 1/2 dikali min 10% sama dengan 40%. Kemudian untuk Perpu nomor 1 tahun 2020 sama dengan 1/2 dikali 52% ditambah 1/2 dikali 33% ditambah 1/2 dikali min 15% sama dengan 35%. Karena nilai tertimbang penerapan PSBB lebih tinggi, maka pengambilan keputusan akan memilih alternatif penerapan PSBB. Itu menurut kriteria Laplace. Kemudian, pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti menurut kriteria realism. Kriteria realism dikenal juga dengan kriteria Hurwitz, yaitu kriteria antara maksimax dan maksimin, yaitu antara optimis dengan pesimis. Kriteria realism ini hasil keputusan dikalikan dengan koefisien optimisme, yaitu alfa. Kita ke contoh soalnya. Dari tabel di atas, atau tabel yang sudah dijelaskan sebelum menjelaskan kriteria maksimax tadi, ditentukan koefisien optimisme pengambilan keputusannya adalah sebesar alfanya itu 0,6. Maka, penyelesaian pengambilan keputusan menggunakan kriteria realism, yaitu kebijakan penerapan PSBB, payoff maksimumnya sebesar 60%, dan payoff minimumnya sebesar min 10%. Dan untuk penerapan Perpu nomor 1 tahun 2020, payoff maksimumnya sebesar 52% dan payoff minimumnya sebesar min 15%. Kemudian, jika alfanya tadi kita sebutkan 0,6, maka 1 min alfanya sama dengan 0,4. Jadi nilai ukuran risiko masing-masing alternatif yaitu UR PSBB sama dengan 60% dikali 0,6 ditambah min 10% dikali 0,4 sama dengan 320%. Kemudian UR Perpu nomor 1 tahun 2020 yaitu 52% dikali 0,6 ditambah min 15% dikali 0,4 sama dengan 252%. Karena ukuran resiko tertinggi adalah 320% atau 3,2, maka keputusan yang dipilih adalah penerapan kebijakan PSBB. Itu menurut kriteria realism. Kemudian, kita akan menggunakan analisis pengambilan keputusan menggunakan kriteria regret. Kriteria regret merupakan perbedaan antara hasil keputusan yang terbaik dengan hasil keputusan yang lainnya. Menurut kriteria regret, pengambilan keputusan akan mengalami suatu kerugian apabila suatu kejadian terjadi menyebabkan alternatif yang dipilih kurang dari payoff maksimum. Kriteria regret menggunakan pedoman, yaitu 1. Menentukan nilai regret dengan jalan mengurangi nilai payoff maksimal baris dengan payoff baris lainnya. Kemudian yang kedua, kita menentukan nilai regret maksimal setiap baris. Dan yang ketiga itu menentukan nilai minimax sebagai alternatif pengambilan keputusan. Berarti nilai minimax dari analisis yang kita sudah lakukan, itulah sebagai alternatif pengambilan keputusan kita. Kita ke contoh soal. Berdasarkan tabel analisis tersebut, maka ditentukan nilai payoff maksimal dari setiap baris seperti yang terdapat pada tabel di bawah ini. Alternatif kebijakan yaitu penerapan PSBB, tingkat kepatuhan masyarakatnya yang sangat patuh 60%, patuhnya 30%, dan tidak patuh min 10%. Dan untuk penerapan Perpu nomor 1 tahun 2020, tingkat kepatuhan masyarakat yang sangat patuh itu 52%, patuhnya 33%, dan tidak patuh min 15%.
Kemudian yang ditanyakan itu menentukan nilai regret. Nilai payoff maksimum tiap baris dikurangi dengan semua nilai kemungkinan pada kolom, yaitu alternatif kebijakan penerapan PSBB dan tingkat kepatuhan masyarakat yang sangat patuh. Di situ nilai maksimumnya 60%. Berarti untuk penerapan PSBB-nya 60% dikurangi 60% sama dengan 0. Dan untuk penerapan Perpu nomor 1, tadi nilai maksimumnya 60%, berarti 60% dikurangi 52% sama dengan 8%. Dan untuk tingkat kepatuhan, patuh, 33% itu menjadi nilai maksimumnya. Dan untuk penerapan PSBB, 33% dikurangi 30% sama dengan 3%. Dan untuk penerapan Perpu nomor 1 tahun 2020, 33% dikurangi 33% sama dengan 0. Dan untuk tingkat kepatuhan tidak patuh, nilai maksimumnya itu min 10%. Dan di kebijakan penerapan PSBB, berarti min 10% dikurangi min 10% sama dengan 0. Dan untuk penerapan Perpu nomor 1 tahun 2020, min 10% dikurangi min 15% sama dengan 5%. Dari hasil regret tersebut, nilai regret minimum adalah yang menjadi keputusan yang kita ambil. Nilai regret minimum dari alternatif nilai-nilai tersebut yaitu 3%. Maka keputusan yang dia ambil yaitu alternatif penerapan PSBB. Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti, ada 5 metode yang tadi kita gunakan, yaitu metode Maximax, metode Maximin atau Minimax, metode Laplace, metode Realism, dan metode Regret, memberikan hasil keputusan alternatif penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau yang disingkat PSBB. Dengan demikian, kami menyimpulkan bahwa alternatif penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar lebih efektif diterapkan di Indonesia. Dikarenakan wilayah Indonesia yang luas dan persebaran virus COVID-19 yang tidak sama di setiap daerahnya. Selain itu, pencegahan rantai penyebaran lebih penting untuk didahulukan dibandingkan dengan kebijakan kestabilan ekonomi. Karena ketika penyebarannya sudah dihentikan, kondisi ekonomi di Indonesia dapat distabilkan dengan lebih mudah. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 sebagai warga negara yang baik, kita harus taat kepada aturan selama pandemi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan turut serta membantu garda terdepan pejuang COVID-19 dengan selalu menjaga kebersihan diri sendiri, rajin mencuci tangan, dan stay at home.